Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aisyalihah dari kelas 3A PIAUD dengan NIM 203131017 Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya akan mempresentasikan tentang program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Latar belakang permasalahannya yaitu anak ketika diajak bicara responnya kurang baik. Terkadang ada orang yang ngajak bicara, si anak itu jawabnya kadang itu tidak menjawab. Kemudian kalau jawab itu sangat irit sekali gitu, cuma beberapa kata gitu. Jadi si anak itu kurang merespon dalam orang yang sedang berbicara, mengajak ngobrol seperti itu. Program stimulasi saya menggunakan 3 metode. Pertemuan yang pertama yaitu adalah bercerita. Pertemuan yang kedua yaitu melanjutkan bercerita. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu adalah bermain plastisin. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu adalah metode bercerita. Pertemuan yang pertama yaitu adalah bercerita. Kondisi anak saat saya observasi yaitu adalah anaknya kurang merespon. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama, saya membujuk anak untuk mau mendengarkan cerita. Yang kedua, saya menjelaskan tentang cerita tentang sebuah kisah Rasul dengan salah satu sahabat yang selalu mengingatkan menjaga lisan. Dan saya juga berkomunikasi dengan anaknya itu baik-baik begitu, supaya anak juga mengerti saat berkomunikasi dengan seseorang seperti itu. Nah, kondisi pasca tindakan yaitu adalah anak dapat mencerna sedikit tentang adab berbicara dengan baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Pertemuan yang kedua yaitu adalah melanjutkan bercerita. Setelah pertemuan yang ke-1, kondisi anak mulai merespon. Dia contohnya memanggil saya, kemudian saat saya ngajak ngobrol, anaknya juga menjawab dengan baik begitu. Walau ada sedikit-sedikit salah, tetapi ada peningkatannya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama, saya membujuk anak untuk mau mendengarkan cerita. Dan anaknya juga mau saya bujuk seperti itu. Yang kedua yaitu adalah anak menyimpulkan cerita dibantu dengan saya. Nah, apa yang kamu dapat dari buku itu? Maksudnya cerita yang kamu pahami begitu. Kemudian anak awalnya tidak bisa. Kemudian saya kasih contoh yaitu adalah menjaga lisan dengan benar, kemudian tidak menyinggung orang lain seperti itu. Dan saya juga menjelaskan langkah-langkah adab berbicara. Yang pertama yaitu adalah berkata yang baik dan secukupnya. Yang kedua yaitu adalah selalu jujur saat berbicara. Yang ketiga yaitu adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat yaitu adalah tidak berdebat dan teriak. Kemudian yang kelima yaitu adalah melihat wajah lawan bicara. Yang terakhir yaitu adalah antusiasi. Nah, setelah itu kondisi pasca anak yaitu adalah tindakannya. Setelah pertemuan ke-1, anak mulai berbicara dengan baik walau masih saya bantu. Dan juga ada peningkatannya seperti itu. Pertemuan yang ketiga yaitu adalah bermain plastisin. Kondisi anak yaitu adalah setelah pertemuan yang kedua, kondisi anak mulai menyapa, merespon dengan baik saat saya melakukan observasi.
dan dia juga banyak tanya seperti itu. Dan saya juga tadi juga disapa, kemudian saya mengajak bicara, jawabnya anak juga sudah agak benar seperti itu. Dan saya menyuruh anak juga ada orang lewat betul, coba disapa kayak gitu. Kemudian dia juga menyapa, dan ibunya itu juga menjawab gitu. Kemudian anaknya juga merespon dengan baik begitu. Nah, kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, saya membujuk anak untuk main plastisin, dan anaknya senang sekali gitu ya bisa bermain plastisin bersama-sama saya. Dan setelah anak mau membuat apa gitu, yang penting menyaman gitu. Yang kedua yaitu adalah bermain plastisin sambil bicara sopan santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan saat anak melakukan plastisin, saya juga menyampaikan tentang beradab gitu. Kemudian saya mengajak komunikasi yang baik. Contoh, wah bagus sekali plastisinmu gitu, kamu buat apa itu gitu. Kemudian anak juga merespon dengan baik gitu. Dalam dia berkomunikasi, dalam dia merespon, juga anak itu ada peningkatan yang saya nilai begitu. Dari awal yang pertama dia itu kurang merespon, dan saya melakukan kegiatan, anak menjadi. Nah, kemudian pasca tindakan yaitu adalah anak mulai paham berbicara tentang sopan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain saat berbicara. Contohnya yaitu saat saya melakukan observasi, saya bilang, gimana perasaannya saat saya melakukan observasi gitu. Kemudian si anaknya menjawab, senang karena bisa belajar sambil bermain seperti itu. Kemudian yaitu pertemuan yang keempat yaitu adalah metode lagu. Anak bernyanyi tentang pergi ke sekolah, dan saya menyuruh anak bernyanyi pergi ke sekolah. Anak begitu hafal liriknya dan senang sekali itu, diiringi dengan tepuk seperti itu. Dan dalam lagu itu juga ada intinya, yaitu adalah ada berbicara seperti kalau sama guru hormat, kemudian bicaranya harus sopan santun seperti itu. Nah, kemudian dan juga harus menghormati orang lain begitu. Saat orang lain mengobrol, nah kemudian si anak harus merespon dengan baik. Kemudian dia juga sudah paham begitu, dan anak itu mulai ada peningkatan dalam berbicara, merespon dengan baik begitu. Contoh yaitu adalah saat saya melakukan observasi, anak mulai paham begitu, dan anak itu mulai banyak bertanya, kemudian meresponnya dengan baik begitu. Kondisi anak yaitu adalah anak mulai aktif berbicara yang baik dan meresponnya dengan baik begitu. Nah, kesimpulannya yaitu adalah anak sudah paham tentang beradab bicara dan tidak menyinggung dan merespon dengan baik begitu. Dan saya bilang kepada orang tuanya, gimana kondisi anak setelah saya melakukan pertemuan observasi begitu. Sang ibunya menjawab, alhamdulillah ada perubahan begitu. Dan orang tuanya juga mengucapkan terima kasih kepada saya. Kemudian yang dulunya kurang merespon, sekarang dia ada peningkatan seperti itu. Dia merespon dengan baik, kemudian tidak satu kata dua kata, dia selalu menjawab dengan kadang ada bahasa keramanya, kemudian meresponnya yang baik begitu.
Nah, kemudian hal-hal baru stimulasinya adalah memberi sebuah metode sederhana seperti tadi itu ya, bercerita, kemudian mengulangi bercerita lagi yang kemarin karena waktunya mepet seperti itu, jadi saya menggunakan 2 hari untuk bercerita. Nah, kemudian pertemuan yang ketiga yaitu adalah bermain plastisin. Kemudian yang terakhir adalah lagu, yaitu dengan bernyanyi pergi ke sekolah, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.